Recording in progress. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi jelas ya Bapak-Bapak semua, teman-teman semua, bahwa inilah yang membedakan akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah. Jadi rohnya ya, jadi rohnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ini adalah yang harus kita pegang. Ya. Jadi tadi surat Al-Jumu'ah. Ini kan filosofinya, makna yang terkandung di dalam. Artinya silakan kita mencari harta sebanyak-banyaknya. Dalam bermuamalah, Islam itu adil. Ya. Jadi carilah harta itu sebanyak-banyaknya seolah-olah kamu hidup untuk selama-lamanya. Ini kan luar biasa ya. Jadi silakan mencari harta sebanyak-banyaknya seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya. Bayangkanlah hidup selama-lamanya ya. Tapi ingat, beribadahlah ya. Beribadahlah kamu seolah-olah akan mati besok. Ini indahnya Islam itu ada keseimbangan. Boleh nggak Islam kaya? Ya harus. Ya. Boleh nggak kita punya banyak harta? Ya harus. Nah miskin itu identik dengan kekufuran. Tapi ingat, tentu dengan cara-cara yang benar. Cara-cara yang tidak merugikan orang. Ya, seperti yang dikatakan dalam surat An-Nisa. Ya. Jadi janganlah kita memakan harta sesama dengan cara yang batil. Kalau kita melakukan hal itu, ya sama kita merusak diri kita sendiri. Ini adalah rohnya akuntansi Islam. Ya. Dia rohnya di sini. Ini kan berat ini. Ya. Ini Al-Baqarah 282. Ya. Jadi ini ayatnya cukup panjang. Ya. Saya tidak akan membacakan ini semuanya, tapi kita lihat artinya ya. Jadi, ini karena pentingnya ya urusan muamalah itu dicatat. Jadi dalam Al-Baqarah 282 ini ada 10 kata yang isinya tulis ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai ya, untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ya. Menulis ya. Kemudian dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya. Sebagaimana Allah mengajarkan. Ya. Maka hendaklah ia menulis. Ya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang akan dia tulis. Ya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu adalah orang yang lemah akalnya, atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkannya, maka hendaklah walinya ya, mengimlakkan dengan jujur. Ya. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dan seterusnya. Ya. Jadi ini kan sangat dalam maknanya. Ya. Jadi satu ayat ini ada 10 ya, 10 kata yang intinya dalam menulis. Nah, disinilah rohnya accounting. Ya. Jadi dasar accounting itu adalah menulis, mencatat. Ya. Itu makanya Al-Baqarah 282 ini dijadikan sebagai landasan pentingnya accounting itu. Ya. Ini, kemudian ini mungkin sudah sering juga dilihat ya. Dalam Islam itu kan ada 3, akidah, syariah, dan akhlak. Ya. Jadi akidah
ini adalah masalah hablum minallah, ya. Jadi bagaimana hubungan kita dengan masalah ketauhidan, ya, keyakinan kita. Syariah ini kan hukum, ya. Jadi hukum, jadi kalau orang yang akidahnya baik, syariahnya baik, pasti akhlaknya baik, ya. Jadi percuma orang yang akidahnya baik, syariahnya baik, akhlaknya nggak baik. Jadi tiga-tiganya adalah segitiga sama sisi, ya. Segitiga sama sisi, jadi salah satu nggak ada artinya. Kan ada juga aliran yang akidahnya tinggi, tapi dia syariahnya nggak ada. Jadi banyak juga aliran, ya. Jadi ada juga yang sholatnya hanya hari Jumat aja, itu ada tuh, ya. Jadi dia kalau sholat hari Jumat aja, kalau hari biasa nggak sholat ya. Nah sholatnya dalam hati, ya. Zikir itu udah sholat, kan. Ini nggak cocok, ya. Jadi akidah, syariah, dan akhlak. Dan syariah ini ada dua, mengatur masalah ibadah, kemudian dan masalah muamalah. Nah, ibadah kaitan dengan hablum minallah, muamalah kaitan dengan hablum minannas, ya. Jadi muamalah ini juga ada bidang politik, ya, ekonomi dan sosial. Dia accounting jatuhnya di sini, aktivitas ekonomi, ya. Jadi bagaimana kita bermuamalah, ya, dalam ekonomi itu ada namanya kegiatan keuangan, perbankan, ya, dan bisnis. Maka disinilah accounting dibutuhkan, ya. Jadi disinilah teori accounting dibutuhkan, ya. Jadi prinsip akuntansi Islam itu adalah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, ya. Jadi nggak boleh lari dari itu, ya. Jadi nanti akan kita lihat apa bedanya dengan konvensional, ya. Apa bedanya dengan konvensional. Nanti kita lihat dulu ini fungsi akuntansi dalam Al-Quran, ya. Jadi fungsi akuntansi dalam Al-Quran ini menurut Profesor siapa namanya, Profesor orangnya sudah meninggal, ya, dilupa saya namanya, Siregar marganya, ya. Dia beliau dalam bukunya mengatakan fungsi akuntansi dalam Al-Quran itu yang pertama memastikan masyarakat mendapatkan hak atas timbangan yang benar. Jadi artinya apa? Dalam berbisnis, ya, kita harus adil. Kalau kita sebagai penjual, kita juga memposisikan kita sebagai pembeli. Barang yang kita jual ini benar apa enggak? Barang yang kita jual ini merugikan konsumen atau enggak? Jadi tidak hanya semata-mata mencari keuntungan. Makanya lembaga perbankan syariah tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan memberikan pembiayaan untuk hal-hal yang dilarang. Contohnya pabrik bir. Dan apalagi ternak babi. Itu nggak boleh. Dia yang kedua, memeriksa. Ya, jadi yang kedua, memeriksa kemungkinan adanya kecurangan bisnis dalam berbagai bentuk, termasuk memberikan informasi yang salah. Ya. Kalau kita sudah berpegang kepada Al-Quran, maka akan terhindar dari kecurangan-kecurangan. Ya. Kan banyak juga pelaku bisnis yang curang, yang penting untung besar, ya nggak mau tahu konsumennya rugi, konsumennya berbahaya, posisinya nggak mau tahu. Yang penting untung besar ya sudah. Ya. Dalam bisnis Islam nggak boleh. Ya. Jadi ini pastikan bahwa dalam accounting itu tidak ada kecurangan. Ini yang berat di sini, ya. Ini yang berat. Jadi makanya jadilah accounting yang Islami. Ya.
accounting yang takut hanya sama Allah, bukan takut sama atasan. Kemudian yang berikut memeriksa kontrak, perjanjian yang tidak benar, praktek judi, garar. Jadi jangan sampai ada kontrak jual beli yang sifatnya adalah tidak benar. Ada unsur-unsur judi, riba, atau mungkin juga yang sifatnya gambling. Dan yang keempat, menjaga terlaksananya pasar bebas, termasuk melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat ketidaktahuan pasar. Jadi jangan sampai kita bertransaksi, kemudian konsumen kita tidak tahu produknya. Jadi sehingga merugikan, itu nggak boleh. Mencegah barang tidak ditimbun untuk dapat keuntungan. Kan banyak juga pelaku bisnis dalam masa-masa tertentu dia stok barang dan harga menjadi naik, orang jadi susah, dan dia keluarkan produk dengan harga jual yang tinggi. Itu nggak boleh, monopoli. Jadi ambillah keuntungan yang wajar. Jadi sehingga dalam accounting maka akan mencegah hal-hal ini, hal-hal yang tidak bagus ini. Maka jadilah accounting yang Islami. Dan dalam akuntansi itu terkandung adanya sifat-sifat Tuhan. Jadi diantaranya adalah al-hasib, dia maha menghitung, dan al-raqib, maha mengawasi, al-hafiz, maha menjaga, dan al-hafiz, maha memelihara. Ini kan sifat-sifat akuntansi. Jadi sifat akuntansi itu juga diambil dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan berat ini. Bahwa dalam roh accounting itu ada sifat-sifat Tuhan di sana. Jadi nggak sembarangan. Jadi sehingga sadarlah bahwa kalau jadi accounting, jadilah accounting yang jujur, accounting yang tidak melakukan kecurangan, accounting yang tidak merugikan orang lain. Ini tujuan utama akuntansi Islam. Jadi ini juga dari bukunya Sofyan Safri Rahab, Husain Sahata, dan beliau mengatakan bahwa tujuan akuntansi Islam itu adalah yang pertama hibzul amwal, memelihara uang, modal, harta unit bisnis syariah, dan sumber pembuktian tertulis ketika terjadi perselisihan. Jadi dengan adanya akuntansi, adanya pencatatan, maka akan terhindar dari adanya miskomunikasi. Biasanya kita kalau punya utang kan merasa sudah lunas terus. Utang 5 tahun, baru dicicil 3 tahun, tapi rasanya udah lunas, kok nggak lunas ya. Di pas ngutang itu enak, yang nggak enak bayarnya, kan begitu ya. Jadi sehingga dengan adanya pencatatan akan terhindar, dan membantu mengambil keputusan. Jadi laporan keuangan itu nanti sebagai alat mengambil keputusan. Jadi sebuah perusahaan membuat kebijakan baru tentu berdasarkan kinerja keuangannya. Jadi output accounting itu adalah merupakan kinerja keuangan. Nanti ada rasio-rasionya. Dan menentukan hasil usaha, zakat yang akan dibayar. Jadi perusahaan itu harus dikeluarkan zakatnya agar dia berkah. Dan yang kelima, menentukan hak-hak mitra bisnis. Dengan adanya pencatatan maka jelas. Jadi kalau adalah kontraknya musyarakah, mudarabah, jadi
akan ketahuan bagi hasilnya berapa. Jadi dengan accounting, dengan adanya laporan laba rugi, maka akan ketahuan ya berapa masing-masing dapat bagian. Apakah itu akadnya musyarakah ataupun mudharabah. Ya. Jadi kalau musyarakah apa? Kerjasama. Jadi dua-duanya menyediakan modal. Tapi kalau mudharabah bedanya hanya satu yang menyediakan modal. Ya. Dan yang keenam menentukan imbalan, balasan atau sanksi. Ya. Yang terakhir yang penting bahwa tujuan akuntansi Islam adalah pertanggungjawaban meliputi kepada stakeholder. Jadi kalau secara ekonomi stakeholdernya siapa? Jadi direksi, komisaris, pemegang saham, ataupun investor. Ya. Itu adalah orang yang punya kepentingan terhadap suatu perusahaan. Tapi yang paling penting adalah yang terakhir ini. Ya. Jadi pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang kita peroleh akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Jadi kita dapat harta dari mana dan akan digunakan untuk apa. Ini harus dipertanggungjawabkan ya baik di dunia ataupun di akhirat. Jadi sehingga pentingnya akuntansi Islam itu ada 7 ya. Jadi poin yang paling penting adalah yang terakhir ini, bahwa harta yang kita miliki itu adalah titipan, hanya amanah, titipan. Ya. Suatu saat kalau Allah akan mengambil, maka akan diambil lagi. Makanya harta yang kita miliki pasti akan diminta pertanggungjawabannya, digunakan buat apa. Dan yang berikutnya, ini akuntansi, ya, bagaimana kaitan antara akuntansi, ekonomi, dan masyarakat Islam. Ya. Jadi kalau akuntansinya ya sudah berdasarkan roh yang tadi, ya dasar rohnya adalah Al-Quran dan Sunnah, maka bisa digaransi accountingnya akan Islami, ya. Akan selamat dunia akhirat. Ya. Kalau accounting di suatu perusahaan itu, entitas itu adalah sudah secara Islami, maka akan terciptalah yang namanya ekonomi yang Islam. Ya. Ekonomi yang Islam akan menciptakan masyarakat yang Islami. Ya. Jadi sehingga mewujudkan masyarakat yang Islam itu dari dasar accounting dulu. Accountingnya Islam, maka ekonominya akan Islam. Dan tentu pada akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang Islami. Ya. Ini adalah hubungan ya antara akuntansi, ekonomi, dan masyarakat. Ini yang kita lihat kenyataan sekarang ini. Ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuat laporan keuangan yang melakukan kecurangan. Dicurang dalam menyusun laporan keuangan. Jadi kalau perusahaan yang go public, perusahaan yang bursa efek, ya, yang sahamnya dijual di bursa efek, itu kan dia harus membuat laporan setiap tahunnya. Dia akan berupaya bagaimana membuat laporan keuangan itu sebagus-bagusnya. Ya, kadangkala yang melakukan kecurangan-kecurangan, kebohongan-kebohongan, sehingga investor yang membeli saham itu yang merasa dirugikan. Ini kalau dibangun accounting yang Islam, ya, setiap perusahaan ya melakukan pencatatan berdasarkan akuntansi yang Islami, maka akan terciptalah ekonomi yang Islam. Dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang Islami. Ya. Itu yang pertama tadi adalah mengenai
rohnya accounting. Ya. Jadi bahwa secara prinsip, ya, secara prinsip akuntansi Islam dibuat atas dasar fondasi Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Bedanya dengan akuntansi konvensional bahwa akuntansi konvensional itu dia berdasarkan ilmu pengetahuan semata. Jadi basicnya adalah knowledge, pengetahuan. Jadi accounting adalah sebuah ilmu pengetahuan. Dalam akuntansi Islam bahwa accounting itu adalah kita menjalankan yang namanya perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran. Tadi sudah disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan accounting. Mulai dari pencatatan, bagaimana kita bertransaksi, ya, bagaimana kita sebagai pedagang. Jadi yang 4 tadi itu adalah rohnya accounting. Ya. Kemudian persamaannya di mana? Jadi kalau persamaannya bahwa akuntansi konvensional dan syariah itu dalam tataran teknis sama. Ya. Jadi saya jelas lagi bahwa persamaan akuntansi konvensional dan syariah dalam tataran teknis itu sama. Tapi dalam tataran prinsip sangat berbeda. Ya. Bahwa akuntansi Islam rohnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Sementara akuntansi konvensional rohnya adalah pengetahuan, ilmu pengetahuan semata. Ya. Di sini bedanya. Ya. Jadi kita lihat nanti dalam tataran teknis bagaimana mencatat, menjurnal, memposting, itu dalam tataran teknis namanya. Itu sama. Bahkan standar akuntansi Islam mengadopsi, mengambil, mencontoh dari akuntansi konvensional. Boleh nggak? Boleh nggak akuntansi Islam mencontoh dari akuntansi konvensional? Boleh saja. Ingat bahwa dalam bermuamalah apa saja boleh. Asal tidak ada larangan. Tapi dalam beribadah, kita hanya mengerjakan yang diperintahkan. Jangan kerjakan yang tidak diperintahkan. Itu dalam beribadah. Ya. Jadi teman-teman ingin masuk surga, salatnya bikin 10 kali dalam sehari. Ya itu nggak boleh. Salatnya wajibnya 10 kali aja sehari semalam. Biar masuk surga, itu nggak boleh. Jadi dalam beribadah, sifatnya kerjakanlah yang diperintahkan. Kalau nggak diperintahkan, jangan. Tapi dalam bermuamalah, dia lebih luas. Dalam bermuamalah, silakan kerjakan apa saja. Yang penting, ya, yang penting tidak dilarang. Dilarang nggak kita menuntut ilmu kepada orang non-Muslim? Nggak dilarang. Dilarang nggak kita berbisnis dengan orang non-Muslim? Nggak dilarang. Jadi kita jangan fanatik. Ya. Oh nanti belajar ilmu ke orang non-Muslim. Nggak mau, jangan. Memakai barang-barang non-Muslim. Nggak mau, jangan. Ya. Karena dalam bermuamalah, apa saja boleh. Kecuali memang dilarang. Ya. Jadi demikian juga dengan akuntansi bahwa dalam tataran prinsip, dalam tataran konsep, akuntansi Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan akuntansi konvensional berdasarkan ilmu pengetahuan. Beda, ya. Tapi dalam tataran teknis, ya, akuntansi Islam mengadopsi yang namanya standar akuntansi konvensional, meniru, mencontoh, menyontek bagaimana teknik akuntansi di dalam konvensional. Nggak apa-apa. Ya.
Ini yang teman-teman perlu pahami kenapa ada akuntansi Islam. Ya. Jadi sangat berbeda akuntansi Islam dengan akuntansi syariah. Ya. Sebelum saya masuk ke topik berikutnya mengenai perkembangan praktek akuntansi, ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan saya buka sesi tanya jawab dulu ya. Karena ini penting sifatnya mendasar ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Makin banyak pertanyaan makin bagus ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya, ya. Jadi pertanyaannya begini, bolehkah kita menuntut ilmu kepada non-Muslim? Ya. Kalau boleh, alasannya apa? Ya. Coba, siapa yang bisa jawab? Ya. Izin Prof, coba menjawab. Ya, silakan. Kalau untuk apa boleh saja, sepanjang tidak mempengaruhi akidah yang akan kita ambil manfaat ilmunya. Intinya ilmu yang memang betul-betul bermanfaat bagi manusia di atas dunia ini, dan juga tentunya nanti akan kita coba juga menerapkan tentang ilmu-ilmu yang ada tentang Islam ini. Oke, itu Prof sebagai apanya. Ya, Yang jadi akidah jangan rusak, itu aja. Jadi dalam bermuamalah ya kita boleh belajar ke siapapun ya. Ke non muslim pun boleh, kan ada hadisnya. Belajar tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina kan. Dan Nabi pun belum pernah ke negeri Cina itu. Ya. Tapi ada hadisnya kan. Ini membuktikan bahwa kita harus luas juga. Ya. Harus luas, jangan fanatik nggak karu-karuan gitu ya. Boleh nggak berbisnis dengan orang non-Muslim? Boleh aja. Ya, jadi nggak ada larangan. Ya. Dia sehingga dalam akuntansi pun juga begitu. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apa bedanya akuntansi Islam dengan akuntansi konvensional? Ya, siapa yang menjawab? Bedanya akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Izin jawab, Prof. Silakan Pak Stio. Mohon dikoreksi kalau salah. Jadi kalau akuntansi Islam atau prinsip akuntansi Islam mendasari segala sesuatunya dengan berpedoman pada Quran, hadis, dan ijma, atau saat ini yang berlaku adalah fatwa Dewan Syariah Nasional DSN MUI. Itu mendasari implementasi dari akuntansi syariah atau akuntansi Islam. Dengan akuntansi konvensional, dia tidak berlandaskan pada fatwa-fatwa atau nas-nas ilahiyah, namun hanya berdasarkan PSAK atau pernyataan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia di IAI gitu. Demikian Prof, mohon koreksinya. Terima kasih. Ya, jadi perbedaannya itu ya. Jadi bahwa akuntansi Islam itu rohnya, dasarnya adalah hukum Islam atau syariah. Jadi hukum Islam kan mulai dari Al-Quran, Sunnah,
Kemudian di bawahnya mungkin ada namanya kesepakatan ulama, ya, ijtihad. Kalau kita di Indonesia yang kita akui yaitu fatwa Majelis Ulama, ya. Nah, itu adalah dasar-dasar hukumnya adanya akuntansi Islam. Jadi akuntansi Islam nggak boleh bertentangan dengan hukum-hukum yang tadi, Al-Quran, Sunnah, kemudian ya ijtihad para ulama, ya. Tapi akuntansi konvensional hanya berdasarkan pemikiran atau pengembangan ilmu pengetahuan aja. Jadi hanya sains, ya, semata-mata sains, ilmu pengetahuan, ya. Itu bedanya itu, ya. Kemudian apa persamaan akuntansi Islam dengan konvensional? Dia ada perbedaan, ada persamaan, ya. Ya, siapa yang mau menjelaskan, ya? Yang lain, ayo silakan. Tadi sudah saya jelaskan. Saya ingin memperkuat, menguatkan, ya. Jadi menguatkan itu mau nggak mau dengan tanya jawab, ya. Nah, kalau ada yang ingin menanyakan hal-hal lain, sepanjang saya bisa akan saya jawab, ya. Mungkin ada praktek-praktek yang tidak lazim terlihat, mungkin, ya. Itu boleh juga kita diskusikan. Jadi semakin banyak tanya jawab akan semakin menarik. Jadi ilmunya akan semakin dalam, ya. Tapi kalau tidak ada tanya jawab, karena ini adalah konsep, itu kurang kuat pemahamannya. Coba, siapa? Tria Zakarsi. Apa persamaan akuntansi Islam dan konvensional? Mbak Tria Zarkasi. Oh, udah Teknisnya, tidur, Pak. ya. Teknisnya, Ayo, Pak. Teknis. silakan Pak Muhammad, silakan. Secara teknis apa penjurnalan gitu kan, pembukuan itu sama dengan ini apa konvensional, Pak. Begitu, Pak. Ya, jadi bahwa akuntansi Islam ya secara teknis itu apa? Mencatat, menjurnal, termasuk standar akuntansi tadi. Standar akuntansi itu adalah teknis. Jadi standar akuntansi Islam mencontoh, menyontek, mengambil standar akuntansi konvensional. Itu persamaannya. Jadi sehingga standar dalam hal teknis itu sama. Jadi, nanti memang ada juga perbedaan di laporan keuangan konvensional dan sebagainya. Tapi dalam tataran teknis itu ya pada umumnya sama. Bahkan mengadopsi standar akuntansi syariah itu mengadopsi standar akuntansi konvensional. Bahkan mengadopsi mentah-mentah. Ya. Jadi sehingga ada perbedaan dan ada persamaan. Nah, ini yang ingin saya tekankan pada malam ini. Paling tidak teman-teman memahami, ya, ada persamaan akuntansi konvensional dan juga ada perbedaannya. Ya. Silakan Pak Ahmad Farul Razi. Raisa, ya, silakan. Boleh, silakan. Ya.
Ya. Ya. Ya. Ini pertanyaan menarik gitu kan. Ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Kenapa sih kok pakai akuntansi syariah segala gitu kan? Ya. Jadi dulu nggak ada akuntansi syariah, itu nggak ada dulu kan. Jadi semenjak adanya bank syariah, pegadaian syariah, kemudian pembiayaan syariah, maka muncullah akuntansi syariah. Ya. Jadi kalau kita melihat secara perkembangan akuntansi, jadi akuntansi itu berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis di negara tersebut. Ya. Jadi kalau dulu karena belum ada lembaga keuangan syariah, maka orang ya merasa tidak perlu, ya tentu tidak perlu akuntansi syariah karena belum ada. Nah, sekarang sudah ada perbankan syariah, ya, pegadaian syariah. Kenapa nggak pakai yang sudah ada aja, yang konvensional aja? Ini pertanyaan yang menarik. Karena yang syariah itu kan yang penting kan bisnisnya, ya. Memang betul, ya. Jadi apa namanya, rohnya itu kan yang penting implementasi bisnisnya. Tapi kan ada hal-hal lain yang tidak tercover dalam konvensional. Contoh umpamanya, perusahaan itu kan mestinya bayar zakat. Di akuntansi konvensional kan nggak ada yang namanya laporan zakat. Ya. Kemudian dalam kita, ya dalam berbisnis, dalam Islam itu kita berbisnis kan tidak boleh mencari kaya sendiri. Jadi janganlah mempunyai pemikiran-pemikiran yang kapitalis, ya. Makanya zakat ini penting. Kalau perusahaan kita maju, untungnya banyak, kan kita mesti bayar zakatnya. Kemudian ya tidak hanya sekedar zakat, ya. Jadi juga ada dana namanya dana kebajikan. Ya. Jadi di perbankan syariah selain ada laporan zakat, juga ada laporan dana kebajikan, dana qard hasan. Ya. Ini adalah fungsi-fungsi sosial. Di dalam perbankan syariah, selain dia profit oriented, juga ada peranan sosialnya. Jadi dengan ini kan bagian dari sistem ekonomi syariah. Jadi kalau sistem ekonomi syariah itu dijalankan, rasa-rasanya negara ini akan makmur. Ya. Zakat dijalankan, wakaf dijalankan, ya, masyarakat sadar dengan zakat, ya sadar dengan ya bahwa harta itu harus diwakafkan, diinfakkan, disedekahkan, maka negara ini akan makmur, tidak ada kesenjangan ekonomi. Ini kenapa harus ada akuntansi Islam. Jadi karena dalam konvensional kan tidak ada namanya zakat. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa akuntansi konvensional itu belum bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan lembaga keuangan syariah. Ya. Jadi sehingga dipandang perlu adanya akuntansi syariah. Kalau kita bicara dalam perspektif bisnis, maka juga harus sesuai dengan syariah. Ya. Jadi akuntansi Islam adalah bagian dari ekosistem ekonomi syariah. Seandainya zakat, ya, infak, sedekah, dan wakaf ini betul-betul digarap dengan baik, ya, rasanya nggak ada orang miskin di Indonesia ini. Ya. Tapi kan pilar ekonomi syariah ini kan tidak serius diolah, ya. Jadi apa namanya kan memang negara kita bukan negara Islam, ya, tapi kan paling tidak
kalaulah umpamanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini betul-betul dikelola dengan baik, maka rakyat kita akan makmur. Ya. Jadi kenapa perlu ada akuntansi syariah? Balik lagi ke pertanyaan tadi, karena akuntansi konvensional belum bisa mengcover kebutuhan-kebutuhan untuk suatu lembaga keuangan syariah. Contohnya yang tadi itu, di zakat, ya. Kemudian juga dalam ekonomi Islam, kita kan tidak boleh hanya berpikir, ya, artinya kaya sendiri, ya. Walaupun di konvensional juga ada namanya CSR, kan. Jadi perusahaan-perusahaan umumnya kan juga ada dana CSR, ya. Tapi CSR itu kan basicnya, dasar pemikirannya bukan dari pemikiran Al-Quran dan Sunnah, ya. Tapi kan dasar pemikiran yang hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi semata, ya. Jadi landasannya kurang kuat, ya. Dalam menghimpun dana, contohnya filantropi. Filantropi itu adalah mengumpulkan dana. Baik agama lain juga ada menghimpun dana filantropi ini. Makanya kalau saya kurang setuju kalau ada yang melakukan penelitian memakai istilah zakat, infak, sedekah itu dengan filantropi, saya agak kurang setuju. Karena filantropi terminologinya umum. Agama lain pun juga ada menghimpun dana filantropi. Sedangkan kita punya kekhasan yang memang ada dasarnya. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa harus bikin akuntansi syariah? Ya. Kenapa harus ada standar akuntansi syariah? Yang pertama adalah karena agar, ya, pekerjaan accounting itu, ya, tidak terlepas dari agama. Karena rohnya tadi, ya. Kalaulah, ya, semua accounting berpedoman kepada roh yang tadi, ayat-ayat yang saya sebutkan tadi, itu accountingnya sudah accounting yang Islami. Walaupun dia bekerja di akuntansi konvensional, tapi rohnya kan di sana. Tapi kan akuntansi konvensional, rohnya tidak dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu alasan yang kedua. Ya, jadi alasan yang kedua bahwa pondasinya akuntansi konvensional itu adalah hanya pengetahuan semata, pemikiran manusia semata. Sedangkan akuntansi syariah itu didasarkan atas pondasi yang kuat. Itu ada ayat-ayat yang menjelaskan. Mulai dari kita melakukan pencatatan, sampai bagaimana kita praktek bisnis, kita harus jujur. Ya. Sampai perintah bahwa kita harus mencari harta, ya, sebanyak-banyaknya. Setelah salat subuh, maka bertebaranlah kamu di muka bumi saya ini mencari rezeki. Ya. Itu makanya orang-orang sukses itu adalah orang yang habis subuh itu nggak tidur lagi. Habis subuh langsung kerja. Kerja apa kek? Ya. Kalau belum masuk kantor ya mungkin baca baca buku dulu. Juga tuh merupakan kegiatan. Ya. Jadi balik lagi ke pertanyaan tadi ada dua alasan. Yang pertama, rohnya akuntansi konvensional itu dibangun atas dasar pengetahuan semata. Sedangkan akuntansi syariah itu dibangun rohnya, pondasinya adalah hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sehingga lebih kokoh, ya, lebih kokoh dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Dan alasan yang kedua bahwa ya akuntansi konvensional tidak mengcover semua kebutuhan-kebutuhan akuntansi syariah. Contohnya zakat, ya, jadi nggak diatur dalam konvensional. Ini saya pikir dua alasan inilah kenapa harus
perlu adanya akuntansi Islam. Ya. Demikian Pak Ahmad Farroji. Ya. Kemudian yang berikut, ya, Pak Datuk Marajo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Prof tentang akuntansi Islam. Kebetulan saya juga di pemerintahan, walaupun kecil desa. Artinya ini Prof, kita coba mengedepankan konsep akuntansi Islam di dalam pemerintahan. Kita ketahui bersama standar akuntansi pemerintahan itu kan ada bedanya dengan akuntansi publik. Karena di sini pencatatan dan pelaporannya hanya sekedar untuk pendapatan dan belanja yang ada di akhir tahun yang dicatatkan. Intinya di sini apalagi kita pahami bersama di negara kita ada pendapatan negara itu bersumber pada pajak dan juga bersumber pada non pajak kalau di pemerintahan pusat. Dalam hal ini kalau saya mencoba memahami dari konsep yang telah tadi disampaikan, walaupun masih dini kita belajar akuntansi Islam ini, tapi paling tidak kalau memang betul-betul dilaksanakan, tentunya kita tidak punya KPK lagi, Prof. Itu yang pertama. Itu yang pertama, kalau saya cuma coba ada analisanya, kita tidak akan punya KPK lagi. Polisi dan kejaksaan tidak akan sibuk-sibuk untuk mengurusi masalah adanya kasus korupsi yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai hal ini, bagaimana konsep akuntansi Islam ini coba kita terapkan. Paling tidak saya dulu di pemerintahan terkecil di desa, bagaimana penerapannya yang konsep ini yang bisa kita kembangkan. Karena jujur aja, Prof juga orang Minang, kalau laba campur minyak jahe, Prof itu tentunya akan payah juga. Artinya kalau minyak sama air udah tidak bisa kita pisahkan. Karena di sini ada pajak. Kita pahami pajak itu kan di dalam konsep Islam kan memang masih banyak pertentangan baru yang itu kan. Sementara kita mengakui konsep Islam adalah zakat. Nah, itu Prof sebagai gambaran konsep yang coba kita kedepankan, Prof. Ini aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini semakin menarik saya lihat ya. Jadi karena kita masih bicara dalam tataran konsep dan prinsip ya. Jadi kita belum masuk ke tataran teknis ya. Ya memang kita ini memang mayoritas ya. Tapi kita perlu juga ingat bahwa kita bukan negara Islam ya. Jadi sehingga kalau kita paksakan, karena masing-masing kan punya standar. Akuntansi pemerintah juga punya standar tersendiri. Namanya standar akuntansi pemerintahan. Ya. Jadi menyusun anggaran itu mulai dari tingkat bawah sampai ke pusat, itu kan mengacu ke standar akuntansi. Ya. Jadi kenapa tidak memakai standar akuntansi Islam? Jadi standar akuntansi Islam hanya dipakai untuk lembaga keuangan Islam, lembaga keuangan syariah. Bahkan kita pun tidak terbiasa menyebutkan akuntansi Islam. Kita nggak ada bank Islam, yang ada bank syariah. Kenapa? Ini kan ada fobia, ya fobia dari yang membuat undang-undang. Yang membuat undang-undang kan DPR. Ya dengan pemerintah. Jadi ada orang yang memang bagaimana kronologis pembuatan undang-undang ya. Jadi pertama sekali undang-undang perbankan syariah ini digulirkan itu cukup alot di dewan itu. Jadi sehingga disepakati tidak memakai terminologi Islam. Jadi nggak ada bank Islam di Indonesia. Nggak ada akuntansi Islam di Indonesia, yang adanya akuntansi syariah. Ini dalam regulasi ya. Jadi dalam regulasi. Jadi kadang-kadang saya juga agak
nggak terbiasa juga menyebut akuntansi Islam karena semua referensi itu syariah semua. Ini kan karena ya negara kita bukan negara Islam ya. Jadi ini juga perlu kita pahami ya. Memang betul ya. Jadi akuntansi Islam dibangun atas dasar roh ya, fondasi Al-Qur'an dan Sunnah ya. Jadi ya apa namanya? Walaupun itu akuntansi pemerintah, walaupun itu akuntansi konvensional, kalau kita jalankan menurut apa namanya ya syariat Islam ya dasar-dasar Al-Quran tadi, maka akuntansi konvensional itu akan ya coraknya akan berubah walaupun namanya tidak berubah ya. Jadi artinya apa? Eksistensinya yang saya maksud ya. Walaupun Bapak Ibu bekerja di lembaga keuangan konvensional ya adalah menggunakan standar akuntansi konvensional. Tapi kalau dalam prakteknya itu Bapak Ibu semuanya menerapkan ya aturan-aturan Al-Quran dan As-Sunnah tadi, artinya Bapak Ibu juga sudah menjalankan yang namanya akuntansi Islam. Walaupun standarnya adalah standar akuntansi konvensional. Walaupun standarnya adalah standar akuntansi pemerintahan. Jadi kita bicara dalam tataran filosofi ya, dalam tataran konsep ini. Jadi artinya apa? Betul yang Bapak bilang tadi. Ya. Kalaulah semua accounting, semua pelaku bisnis, semua orang yang bermuamalah mematuhi ayat-ayat Al-Quran yang tadi, yang 4 tadi yang kita sebutkan, dunia ini aman. Nggak ada lagi orang mau jadi maling. Nggak ada lagi ya polisi, nggak ada kerjaan lagi. KPK nggak ada lagi. Nah, kan ini yang mesti kita bangun. Roh ini yang harus kita bangun. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita dulu. Nah, inilah yang kita harapkan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan sebagai kandidat magister keuangan syariah, mulai dari diri kita. Mulai dari diri kita, maka terapkanlah ilmu yang kita peroleh ini di lapangan. Walaupun ya tantangnya mesti banyak. Jadi kita berupaya sekarang bagaimana untuk merubah mindset ini. Merubah yang namanya budaya sekarang. Sekarang ini kan korupsi ini kan dianggap budaya kan, udah biasa aja gitu ya. Padahal korupsi itu kan maling, gitu kan. Kalau bahasa biasa itu korupsi itu maling uang negara, itu namanya koruptor itu. Saya lebih senang disebut aja jangan koruptor lah ya. Bagus banget namanya gitu kan. Maling aja sebut ya. Si A itu maling uang negara gitu kan. Ini dia berbahasanya ya keras gitu kan. Ini kan diganti dengan bahasa lain, jadi sehingga nilai kata itu berbeda, korupsi, dan ini halus jadinya. Nah, jadi dalam hal ini banyak apa namanya yang perlu kita ambil hikmahnya. Ya. Makanya jadilah sebagai magister keuangan syariah yang sejati. Ya. Jadi ilmu-ilmu yang kita peroleh, ilmu-ilmu yang kita dapat ini terapkan dalam diri kita dan kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Kapan kita mulai? Sekarang kita mulai, ayo. Kemudian siapa yang mau mulai? Ayo kita mulai dari diri kita masing-masing. Keluarga kita. Saudara kita. Kalau gerakan ini ya kita semarakkan, kita teriakkan terus, ini kan akan bisa berbalik nanti gitu ya. Kita iri dengan Jepang ya.
Jepang budaya dia tuh luar biasa. Islami betul budayanya. Pantangan bagi dia menerima pemberian orang. Kalau orang Jepang itu diberi, dia merasa hina. Ingat waktu musibah di Jepang, gempa di Jepang itu, yang menghancurkan negaranya, itu nuklirnya babak belur itu. Banyak negara lain ingin bantu, dia tolak. Ada yang ngantarin mie segala macam. Dia dalam keadaan darurat, yang ada rumah, nggak ada apa, ya musibah biasalah ya. Nggak mau dia menerima macam-macam. Mie aja diambilnya satu aja buat malam ini aja. Kalau kita kan nggak, kalau ada musibah, ada sumbangan, kalau bisa ya dua pulang satu karung beras, ya Indomie 5 dus, nanti jual lagi, gitu kan. Untuk Nggak kita semua, Pak, dipikirin kalau itu, bisa. nah, nggak dipikirin yang lain. Ini budaya. Budaya inilah yang kita minta, ya teman-teman semua, yang calon-calon magister ini, ayo kita mulai dari diri kita. Kapan lagi kita merubah ya negara kita ini? Dia harus mulai dari diri kita dan harus mulai sekarang. Inilah yang kita harapkan manfaat kita belajar ini. Jadi kita panggil lagi, ayo kita sama-sama. Ya. Jadi banyak sekali. Jadi makanya saya contohkan Jepang itu. Jepang itu dia budaya malunya tinggi. Ya, budaya malunya tinggi. Jadi kalau dia itu, ya kita kan tahu dia budaya dia itu kan harakiri ya. Jadi kalau dia malu itu, ya dia ya lebih baik dia bunuh diri dia, lebih baik mati dia daripada dia malu ya. Ini kan luar biasa sekali ya. Kan ini budaya yang dia bangun gitu kan. Jadi kebalikan dari kita. Kalau kita kan malah ada semacam apa ya, nggak ada malu. Keluar dari penjara karena kasus korupsi, itu coba lihat itu. Keluarnya itu kan, kayak tokoh dia itu kan. Jadi disambut itu rame-rame. Sebentar saya ini dulu ada kebetulan saya ada ujian juga di S1 sebentar. Saya minta waktu 1 menit ya. Ya, mohon maaf sebentar karena ada ujian di S1 karena kemarin ada libur ya. Jadi ada yang ujian saya kirim melalui Google Form ya. Baik, gitu tanggapan dari Mak Datuk ya, Mak Datuk Majo. Mak Datuk apa galanya? Datuk Maju Datuk, Majo. Ustaz. Datuk Maju Datuk. Majo Datuk ya. Ya. Ya, terima kasih. Berikutnya
Pak Iin Gunawan, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof atas waktunya, dan materi ini sangat penting gitu, karena kalau melihat basic kami jurusan PAI. Selanjutnya masalah akuntansi ini kan sekarang mulai bergeser juga dari akuntansi yang konvensional, kemudian sekarang mungkin beralih kepada akuntansi digital. Yang jadi pertanyaannya adalah, manakah yang kita dahulukan? Apakah penguasaan digitalnya itu, atau ilmu akuntansinya, atau orangnya? Karena mungkin sehebat apapun itu, kita saksikan masih tetap aja terjadi banyak kebocoran-kebocoran dalam banyak kasus keuangan. Apakah itu di pemerintahan, apakah itu di lembaga-lembaga yang lain. Itu saja Prof, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Iin Gunawan. Jadi memang ini sangat menarik kalau kita bicara konsep-konsep akuntansi ini. Ya. Jadi banyak orang pintar tapi sulit mencari orang jujur. Ya. Jadi persoalannya sekarang mana yang lebih dahulu, apakah teknologinya atau SDM-nya, gitu kan? Nah, tentu yang utama dulu adalah SDM-nya. Jadi sumber daya manusia yang Islami tadi itu yang dulu kan. Jadi kalau teknologi ini kan bisa belakangan. Ya. Justru bahaya betul ya dengan teknologi tinggi kemudian tanpa mempunyai fondasi ya agama yang kuat, itu akan lebih berbahaya. Ya, orang semakin tinggi ilmunya, ya cara-cara melakukan kecurangannya semakin canggih. Apalagi dia menguasai teknologi, ya teknologi digital, artificial intelligence. Dia menguasai, dia akan mudah untuk melakukan kecurangan-kecurangan, ya akan mudah melakukan penipuan-penipuan. Sekarang ini ada alat yang canggih. Jadi kalau Bapak Ibu punya kartu ATM, ya punya kartu kredit, ditempelkan suatu alat, itu bisa menarik uang ATM yang ada di dompet Bapak Ibu. Canggih nggak tuh ya? Ini nyopetnya bukan nyopet 2 jari. Kalau zaman dulu kan copetnya 2 jari ya. Sekarang nyopetnya pakai mesin. Ada alatnya sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu punya ATM di dompet, kartu kredit di dompet, dia tempelin alat itu, ya Bapak Ibu dompetnya nggak ada apa-apain, ditempelin aja. Itu bisa merekam ya nomor PIN Bapak, dan dia bisa menduplikat dan bisa mengambil uang. Itu kan kecanggihan teknologi. Ya. Jadi kecanggihan teknologi kalau tidak didasari dengan ilmu agama, maka itu berbahaya sekali. Ya. Jadi kalau malingnya kelas bawah, malingnya kan maling ayam. Ya. Maling, ya kalau zaman-zaman saya dulu kecil-kecil di kampung, ya itu malingnya maling ayam dulu. Buat apa? Buat dipotong ramai-ramai makan. Kita maling buah tetangga, itu kan maling-maling yang hanya untuk mikirin makan. Ya. Kalau malingnya sudah kelas atas kan beda. Malingnya untuk mengumpulkan harta untuk 7 turunan. Bukan hanya untuk makan. Kalau dia korupsi untuk makan ya paling berapalah dia korupsi kan. Dia artinya apa?
semakin tinggi ilmu orang, pengetahuannya, semakin tinggi pendidikannya, maka semakin canggih cara dia melakukan kecurangan. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi, mana yang mesti kita dahulukan? Tentu yang dibangun adalah SDM-nya dulu. Jadi SDM yang Islami tentunya. Dia orang pintar yang memang ya punya ketauhidan yang kuat. Ini kan langka orangnya ya. Di zaman sekarang ini langka orangnya. Ada beberapa contoh ya. Contoh orang-orang yang memang punya prinsip hidup ya. Banyak contohnya. Tapi kan termasuk manusia langka. Jadi contohnya kalau di zaman yang belakangan ini saya lihat ya, kalau Bapak searching namanya Muin Angkat. Ini contoh orang-orang yang memang berpegang teguh kepada agama. Jadi kalau Bapak searching di Google, cari Muin Angkat. Dia adalah ahli forensik UI. Ahli forensik UI yang menangani kasus Antasari dulu. Kalau Bapak Ibu masih ingat kasus Antasari, kasus itu kan kasus yang penuh dengan kepentingan politik. Ada orang-orang besar di belakangnya. Ya, jadi sehingga bagaimana untuk menjebloskan Antasari ini. Maka direkayasalah yang namanya pembunuhan ya. Walau-walam, tapi beliau kan sudah menjalankan hukuman ya. Tapi yang hebatnya Muin Angkat ini, dia ahli forensik UI. Orangnya udah meninggal ya, orangnya kecil-kecil. Jadi dia menemukan hasil temuan dia, karena dia ahli forensik, hasil temuan peluru yang ada di tubuh korban itu tidak sama dengan senjata yang dituduhkan kepada tersangka. Nggak sama. Ini kan polisi kalang kabut. Ya, kok nggak sama gitu kan. Dia diminta merubah itu. Dia nggak mau merubah. Jadi apapun yang dilakukan, bagaimanapun dia tidak mau merubah hasil pekerjaan dia. Padahal itu kasus cukup besar. Saya yakin dia menerima tekanan, menerima ancaman. Ya. Bahkan ya bujukan. Karena kan dia tinggal merubah aja. Bahwa hasil pelurunya ternyata sama dengan kaliber sekian. Kan tinggal merubah itu aja kan nggak sulit sebetulnya. Ya orang lain juga nggak tahu. Kan yang lain kan nggak ngerti. Karena profesinya itu. Yang tahu adalah dia dengan Tuhan. Kalau dia mau merubah itu, saya yakin berapapun uang itu dikasih itu. Dia nggak mau merubah. Dia tetap dengan pendiriannya bahwa inilah hasil temuan saya berdasarkan profesi yang saya miliki bahwa kaliber pelurunya yaitu sesuai dengan hasil temuan. Ya. Nah, inilah orang-orang yang berpegang teguh kepada profesinya. Dia mencintai profesinya, dia mendasari profesinya atas dasar agama. Ada yang mengancam dia nggak takut. Silakan aja kalau yang mau tembak saya tembak aja. Nah mati itu urusan Tuhan. Sekarang mati besok juga mati. Ada nggak yang sekuat itu kira-kira? Ya. Ini kan kalau kita bicara profesi auditor kan juga bisa begitu. Auditor kalau menemukan temuan orang-orang yang berbahaya, orang-orang penting, orang-orang kuat, itu kan bisa juga dapat ancaman. Pertama mungkin dibujuk dulu. Kan ada 3 ta ya. Harta, wanita, tahta. Kasih uang dulu nih Pak Iin nih. Oh Pak Iin ini nggak mau lagi uang, udah kaya kan. Bujuk dengan wanita, umpan dengan wanita.
Oh nggak mau juga karena dia basicnya ya agamanya kuat. Ya. Dia orangnya nggak mau kasih wanita cantik, nggak mau dia. Mungkin dijanjikan pangkat jadi komisaris di Pertamina, ya kan uh, tenure juga gitu kan. Komisaris di Pertamina gajinya berapa? 200 juta kalau nggak salah ya. Kan 3 tahun ini menggoda kan. Beliau nggak mau. 3 tahun itu beliau nggak butuh. Karena dia mencintai profesinya. Ya. Hidup matinya adalah profesi itu. Dia mencintai dan menghargai. Dan dia siap untuk apapun. Ini kan jarang orang yang punya pendirian begitu. Itulah roh profesi yang dia miliki. Nah, kita berharap juga begitu. Accounting yang ada, terutama dari alumni keuangan syariah Ahmad Dahlan ini adalah accounting yang sejati, accounting yang islami, yang nggak bisa ditawar-tawar, yang nggak mau dibujuk-bujuk, juga yang nggak takut diancam. Kan? Nah, inilah pesan saya buat teman-teman semua. Maka mulailah dari diri kita, mulailah sekarang kita ya kalau kita berpikir lebih jauh lagi, ya kita tahu semua lah hidup ini berapa lama. Berapa lama kita hidup. Ya. Hidup ini kan ibarat persinggahan. Ya. Pak Iin Gunawan aslinya mana nih? Garut, Prof. Garut. Ya. Jadi dunia ini kan sama juga dari Garut, Jakarta. Garut, Jakarta, Pak Gunawan mampir sebentar di di rest area gitu ya. Kan nggak lama-lama di rest area kan. Dari Jakarta ke Garut. Tujuannya adalah Garut. Rest area itu hanya istirahat sebentar karena perutnya lapar gitu ya. Itulah gambaran dunia. Sekejap. Ini kalau kita bicara ini lagi kan begitu ya Pak Iin ya. Jadi dunia ini kan hanya sekejap. Jangan sampai kita terlena. Jangan ikutin yang banyak. Ikutilah yang benar. Kalau ingin selamat dunia akhirat. Jadi accounting yang islami akan membawa kita insya Allah selamat dunia akhirat. Ya. Kita hidup ini kan yang penting berkah. Kalau kaya, ya nggak berkah buat apa? Pak Iin mau nggak kaya, uangnya banyak, tapi sakit-sakitan. Nggak mau lah. Makan daging nggak boleh, kan? Makan ada garamnya nggak boleh. Terus makannya apa? Sayur bening aja, tapi uangnya banyak, mau nggak? Ya enggak lah dok, kaya sehat. Nah, kita maunya kan kaya sehat, itu ya yang kita mau. Ya. Jadi paling tidak berkah, karena kaya itu relatif. Ya, kaya itu relatif. Apa ukuran kaya Pak Iin? Coba saya tanya. Ya, kaya menurut saya adalah tatkala kita diamanahi Allah sedikit rizki, maka rizki itu bisa bermanfaat juga untuk orang banyak. Mungkin seperti itu. Ya, mestinya begitu. Jadi kaya itu ya yang penting tercukupi kebutuhan kita. Ya. Jadi itu udah kaya itu. Ya. Jadi kaya itu bukan berarti harus punya mobil 5, rumahnya 6, ya kemudian perusahaannya ada 7, ya uangnya berlimpah. Itu kalau nggak berkah buat apa? Tapi yang utama itu berkah. Kita berharap kaya dan berkah. Kita bangga sekali dengan orang-orang kaya dan berkah. Kemarin kan ada tuh di Bandung, ada yang memberikan infaknya 1 klinik gitu kan untuk Muhammadiyah. Ada nggak yang baca berita kemarin kan? Ada pengusaha
salah satu pengusaha mewakafkan hartanya untuk klinik Muhammadiyah di Bandung. Ya. Nah, itu orang yang berkah karena dia tahu betul bahwa hidup ini hanya sementara. Dapat uang banyak, dia juga ya dia tabungkan untuk akhiratnya. Itu kan buat dia akhirat nanti. Nah, ini kan dalam jadinya kita bicaranya dalam tataran filosofi ini ya. Jadi konsep filosofi atau roh yang dibangun dalam akuntansi Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Jangan bergeser dari itu. Jangan tergoda dengan dunia. Ya. Jadi apa namanya tidak akan ya bahagia lah ya. Jadi apa namanya ya itulah kira-kira ininya. Jadi kalau kita bicara accounting, jadilah accounting yang Islami. Ya. Jadi tadi sudah saya berikan juga contoh-contoh orang-orang yang masih memiliki kejujuran ini masih ada. Ya. Jadi jangan ikutin yang banyak, ikutin yang benar. Ya. Itu barangkali Pak Iin. Ya. Boleh satu lagi, Prof? Ya, boleh. Silakan, silakan. Ya, ini kan menyambung tadi apa yang dinarasikan oleh Prof di awal kaitan dengan bangsa Jepang misalkan tadi jauh lebih Islami dalam tatanan mempraktekkan kedisiplinannya. Yang jadi penasaran itu kan tadi dipaparkan oleh Prof bahwa tatkala kita sebagai Muslim kemudian kita ada penekanan bahwa orangnya dulu, kemudian orang tersebut dengan berbasis agama kurang lebih seperti itu. Kalaupun kemudian digital bisa mengikuti selanjutnya. Terus kalau orang Jepang yang notabene itu kan bukan mayoritas Muslim. Bahkan sampai-sampai dalam hadis Rasulullah tadi disinggung kaitan dengan utlubul ilma walau bisin sampai ke Cina. Yang jadi pertanyaannya adalah kira-kira apa yang menyebabkan mereka orang Jepang atau orang Cina kemudian bisa sedisiplin itu padahal mereka kan bukan mayoritas Muslim juga gitu. Terus kira-kira ada apa rahasia di balik tatkala Rasulullah memerintahkan kita untuk belajar ke negeri orang seperti Cina tadi atau Amerika atau apa? Ya itu Prof. Terima kasih. Iya, ini sangat menarik sekali. Jadi pemikiran-pemikiran yang cukup dalam saya pikir ya. Jadi kalau istilah ada juga Ustadz mengatakan kalaulah orang Jepang itu dia disahadatkan langsung masuk surga, saking muamalahnya gitu ya. Jadi kalau orang Jepang itu ya kita sahadatkan gitu ya, langsung masuk surga dia. Karena dia betul-betul menjaga harga diri, menjaga kejujuran, menjaga martabatnya. Jadi muamalah itu betul-betul ini. Ya memang saya belum pernah ke Jepang, tapi ada cerita ya katakan kalau di Jepang itu kita ketinggalan dompet di jalan, jatuh dompet di jalan, nggak ada orang yang akan ngambil. Kalaupun ada yang ngambil, pasti dia serahkan ke security. Itu kata orang yang pernah ke sana ya. Saya juga belum pernah ke Jepang ya. Begitu suasana di sana itu. Orang kalau tidak haknya dia nggak mau. Jadi dia paham betul mana yang haknya dan mana yang bukan haknya. Kalau kita bicara teknologi, ya, dia juga high tech. Ya, Jepang ini kan negara maju, negara yang high teknologinya. Tapi mereka tidak meninggalkan budayanya. Di budaya itu dia pertahankan. Ya. Dia tidak mau terpengaruh dengan budaya Barat. Ya. Yang hidupnya apa namanya ya katakanlah lebih apa kalau Barat ini kan lebih head on gitu ya. Jadi kapitalisnya kelihatan. Ya. Tapi Jepang ini dia mempertahankan budaya dia.
dia tidak mau ya apa namanya menutup, bukan menutup apa ya, ya boleh dikatakan dia menutup terhadap masuknya budaya-budaya asing. Maka nggak banyak ada perubahan-perubahan budaya di sana. Jadi budaya mereka ini dari dulu memang begitu. Jadi budaya malu, kesatria, ya itu adalah budaya yang mereka utamakan. Makanya dia, ya kalau dia punya rasa malu, lebih baik dia mati. Jadi harakiri itu dia pegang. Kemarin ada info, bukan kemarin ya, mungkin 2 tahun yang lalu ya, listrik di Jepang itu mati 1 jam atau 2 jam gitu ya. Besok paginya direktur PLN itu mengundurkan diri. Besok paginya dia mengundurkan diri. Kenapa? Dia malu dia. Kenapa kok listrik bisa mati? Kenapa enggak dia kontrol? Sehingga merugikan masyarakat. Ada rasa malu besar dalam dirinya. Makanya paginya dia umumkan dia mengundurkan diri. Dia artinya apa? Dia mempertahankan budayanya. Sementara kita terbuka, ya, kita menerima budaya-budaya masuk, ya, dan arus globalnya kencang. Sementara filternya makin lemah. Jadi akhirnya roboh. Ya. Ini nggak usah jauh-jauh ini di Minang, ya, di Minang. Ini Pak Datuk kan dari Minang, ya. Di Minang itu kalau dulu, ini mohon maaf ya, jadi kalau dulu ya, bahwa laki-laki Minang kalau sudah sunat itu nggak boleh lagi tidur di rumah itu. Tidurnya harus di surau. Untuk apa dia di surau? Habis maghrib, makan, pulang, habis isya, sholat, habis itu ngaji. Ngaji punya surau di masing-masing di masing-masing suku. Kesukuan, Suku saya Koto. Saya punya surau Koto. Ada gurunya. Guru ngajinya ada. Guru ngajinya juga tidur di sana. Habis ngaji, ya jam 9, jam 10, nanti malam-malam ngajar silat lagi itu. Jadi budaya ini dipertahankan. Jadi sehingga, ya ini mohon maaf kalau biasanya orang-orang Minang merantau itu paling tidak ilmu agamanya sudah ada. Baca Al-Quran, sholat itu sudah benar. Dan sedikit ada untuk jaga diri. Nah kita mau merantau. Ya. Jadi dibekali dengan ilmu agama dulu. Jadi kalau sudah berangkat itu pesan orang tua itu selalu. Nah ya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Itu selalu. Ya. Kalau sekarang, apalagi datuk, ini mohon maaf datuk ya. Datuk dulu, begitu batuk aja kita udah kaget itu. Dia belum ngomong itu, begitu tingginya budaya, tingginya karisma datuk zaman waktu saya kecil ya. Di waktu saya SD itu masih datuk-datuk tuh ya belum ngomong dia batuk aja kita udah kaget tuh ya. Begitu wibawanya dia, karena dia menjaga wibawanya. Kenapa dia berwibawa? Karena dia betul-betul jadi mama, menjaga keponakan-keponakannya, menjaga sukunya dengan benar. Ini mohon maaf, Mas Datuk ya. Sekarang itu ya sudah mulai luntur. Jadi sehingga budaya-budaya itu nggak di Minang saja, di daerah lain pun sudah tergerus. Derasnya arus globalisasi, yang namanya modernisasi. Ya. Yang kita tiru adalah gaya, style, kemudian itu harusnya. Kemudian juga perlu juga diingat bahwa negara Asia ya, Indonesia ini negara terbesar di Asia. Islam terbesar. Jadi orang akan berhitung dengan Indonesia. Jadi ada pihak-pihak yang memang nggak ingin Indonesia kuat.
Ya. Jadi akan dilakukanlah pengrusakan dari segala segi. Pelan-pelan, tapi pasti. Ya. Pelan-pelan, tapi pasti. Kalau kita nggak kuat menahannya, kita nggak sadar, maka rontoklah semuanya. Sekarang yang masih bertahan di Minang, di Padang, ya, bahwa Pemda Sumatera Barat masih memberlakukan tidak memperbolehkan kayak semacam Alfamart, Indomart itu masuk ke Sumatera Barat. Masuk ke Sumatera Barat. Karena itu tergantung dari perda yang dibuat oleh daerahnya. Ini kan modal besar. Mau nggak kita menjaga daerah kita masing-masing? Itu gubernur, wali kota itu saya pikir sudah sering dibujuk, dirayu itu. Ada juga yang sudah terpengaruh. Tapi sampai detik ini masih bertahan. Mudah-mudahan bertahan terus. Karena dampaknya luar biasa terhadap ekonomi masyarakat. Warung-warung kecil mati. Nah, itu masih bertahan di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bertahan terus. Ini contoh bahwa kita harus mempertahankan budaya kita. Nah, kita ini kan pertanyaan Pak Iin tadi, kita diserang dari segala penjuru. Ya, pendidikan, ya, ekonomi, politik dia masuk, kebijakan dia masuk. Ya, undang-undang LGBT, ya, itu kencang itu di DPR, ya. Kenapa gol? Karena udah ya duitnya kencang gitu kan. Kalau membuat undang-undang perbankan syariah lama dulu prosesnya. 5 tahun, 6 tahun nggak jadi-jadi. Karena nggak ada duitnya. Nah, kalau undang-undang LGBT ada supportnya, ada apa namanya, ada apa namanya itu, ada ATM-nya gitu, ada sponsornya, itu kencang itu. Nah, jadi ini juga makanya kita harus sadar bahwa kita harus mempertahankan budaya yang kita miliki, ya, agama yang kita pegang, ya, agama apapun kalau dijalankan sesuai dengan masing-masing tentu nggak ada masalah. Ya. Jadi dengan mayoritas Muslim, ya, Islam, maka pertahankanlah, ya, agama yang kita miliki. Jangan mau perkuat lah gitu ya. Jadi banyak sekali ya. Jadi sasaran utama itu sekarang adalah Sumatera Barat dan Jawa Barat. Ini kan isu-isu yang hangat juga ya. Ini mohon maaf nih ya. Ini faktanya di Cianjur ini kan juga sudah banyak ya kristenisasi gitu ya. Ini termasuk Sumatera Barat juga akan jadi sasarannya, terutama di daerah-daerah pantai ya. Itu sudah mulai ya. Karena mereka masuk mulai dari kemiskinan. Ya. Daerah Jambi, Palembang itu kan modelnya begitu. Jadi ada masyarakat miskin, kasih mie, kasih beras, kasih mie, kasih beras. Jadi diajak nyanyi-nyanyi. Nanti lama-kelamaan nyanyinya hari Minggu, gitu kan. Jadi kan pelan-pelan. Ya. Jadi saya pikir kita memang tetap NKRI, tapi tentu kita saling menghargai ya dengan sesama pemeluk agama lain ya, tapi tidak mencampurkan ya, tidak mencampur adukan ajaran agama ya. Jadi itu penting kita pahami. Jadi balik lagi dari pertanyaan tadi ya, kenapa Jepang itu dia tidak berubah karena dia punya sistem ya. Jadi sistem dia tidak mudah menerima perubahan-perubahan yang nggak sesuai dengan budaya mereka. Ya. Jadi itu perbedaannya, makanya dia sampai sekarang masih bertahan. Ya. Malaysia sekarang mulai meniru Jepang.
Ya. Ini Malaysia, ini mohon maaf agak ini sedikit ya. Di Malaysia ini dengan Mahathir, dia kan nggak suka dengan mohon maaf dengan China ya. Karena kalau China investasi itu ya banyak melakukan apa namanya perubahan-perubahan yang nggak sesuai dengan budaya mereka. Contohnya membuat klaster-klaster di daerah-daerah tertentu. Kalau mereka sudah bikin klaster, itu kan orang asing ya katakanlah masyarakat lain ya susah masuk ke daerah itu. Ya. Nah, itu yang Mahathir nggak suka. Kan? Jadi Malaysia mulai mengarah kiblatnya ke Jepang. Dia ingin jadi negara maju, tapi tidak mau ya budaya mereka itu dirusak atau tergerus. Ya. Dia tetap mempertahankan budaya yang dia miliki. Nah, mestinya kita juga begitu. Ayo kita jadi negara maju, tapi budaya kita yang unik, budaya kita yang banyak ini sama-sama kita jaga, kita rawat, dan kita banggakan. Jadi sekarang ini kan banyak ya anak-anak muda yang ya tidak bangga lagi dengan budaya yang dia miliki. Kalau kita bicara adat, dibilang kuno. Kan? Ini karena sudah tergerus ya. Jadi saya pikir ini banyak faktor ya kenapa kita seperti sekarang ini. Jadi perubahan-perubahan arus global yang dahsyat yang masuk dari semua aspek. Ya. Aspek ekonomi, politik, teknologi itu masuk semuanya. Sementara bentengnya tidak disiapkan dengan baik. Akhirnya rontok, kan? Itu mohon maaf itu pandangan saya seperti itu. Jadi diharapkan kita menyadari ini, ya. Jadi belum terlambat, ya. Belum terlambat untuk menyadari hal itu, ya. Termasuk daerah-daerah tertentu yang tadi, ya, jadi sasaran target, ya. Nah, itu harus kita waspadai, ya. Jadi marilah kita pertahankan budaya yang kita miliki. Jadi budaya kita yang unik masing-masing daerah itu kita kan intinya hampir di setiap daerah itu kan budayanya gotong royong ya, kesamaan. Kalau sekarang kan sudah feodal, kapitalis. Ini ya yang sudah berubah itu. Jadi kalau saya bicara lebih jauh lagi, di daerah manapun itu selalu mengutamakan gotong royong, kebersamaan. Di daerah Jawa ya di Kalimantan Sumatera itu selalu menjunjung kebersamaan, gotong royong itu diutamakan. Ya. Jadi kalau di Minang dulu itu mendirikan rumah nggak susah, gotong royong dulu itu. Kalau Bapak Ibu ingin mendirikan rumah biasanya itu hari Jumat itu. Hari Jumat itu tinggal diumumkan aja di masjid. Nanti setelah Jumat mampir ke rumah sini ya mau mendirikan rumah gitu kan. Jadi orang pulang Jumat mampir ke sana tuh. Dia mendirikan tiangnya apanya sampai kerangkanya naik itu nggak dibayar itu gotong royong. Inilah yang hilang ya. Jadi di daerah lain pun juga begitu. Jadi sudah tergerus dengan yang namanya modernisasi. Ya. Jadi otak kita sudah dicuci dengan kapitalis, uang semuanya adalah uang. Ya. Jadi kalau nggak ada uang, ya berarti di belakang, gitu kan? Jadi semuanya mengedepankan adalah materi. Inilah yang mesti kita robah, ya. Mindset ini harus kita robah. Kita coba itu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang siapa lagi? Ya? Nah, ini barangkali Pak Iin ya. Jadi apa namanya? Diharapkan ya mahasiswa Magister Keuangan Syariah Ahmad Dahlan ini adalah lokomotifnya untuk melakukan perubahan-perubahan itu ya, di tempat kita masing-masing. Mulai dari diri kita, keluarga kita,
dan selanjutnya ya tetangga dan seterusnya. Jadi kita harus melakukan perubahan. Ya. Demikian Pak Iin ya. Siap, Prof. Terima kasih. Ya, jadi kalau ini kan materinya sejarah ya, sejarah tentang perkembangan akuntansi ya. Jadi ini sebetulnya juga menarik kalau kita dalami ya. Jadi sejarah ini sebetulnya kan bagaimana perkembangan akuntansi pemerintahan di zaman ya Islam dulu ya. Jadi ini kan banyak yang tidak digarap ya. Jadi kalau kita bicara Islam masa lalu, kajian Islam masa lalu, itu kan ada yang terputus dengan adanya namanya perang salib ya. Jadi kalau zaman dulu kita lihat, kadang kita bicara akuntansi ya di zaman Rasulullah, ada dulu praktek-praktek itu ada. Ini hasil riset dari Zaid mengatakan bahwa cikal bakal pengembangan akuntansi dimulai dari pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan agar mencapai tujuan dan penunjukan orang-orang kompeten. Artinya sudah ada orang-orang yang punya keahlian-keahlian tertentu di zaman Rasulullah. Ya. Nah, kalau sudah ada spesialisasi, tentu ada juga spesialisasi di bidang akuntansi. Pemerintahan zaman Rasulullah memiliki 42 pejabat yang digaji, ya, yang terspesialisasi dalam peran dan tugas tersendiri. Ada pembagian tugas. Ya. Jadi Hawari mengatakan ya praktek ya, jadi praktek akuntansi di zaman Nabi itu sudah ada. Jadi kalau kita lihat sejarah Nabi besar Muhammad SAW, beliau ini kan serba multi talenta. Ya. Beliau ini pedagang besar. Ya. Jadi bagaimana sejarahnya dia ya berdagang dengan awalnya, ya, kemudian menikah dengan Siti Khadijah. Dia kelasnya kan sudah kelas internasional. Dia berdagangnya kan bukannya di Arab aja, sudah sampai ke luar negeri, ya. Jadi artinya apa? Nabi besar Muhammad SAW adalah kalau sekarang ini istilahnya apa tuh ya? Sudah punya perusahaan multi apa ya? Ya sudah internasional lah perusahaannya ya. Enggak mungkin lah tidak ada catatan. Ya, karena dia berdagang ke negeri Syam itu kan pintarnya. Kalau dulu kan di zaman itu kan khalifah-khalifah itu kalau dagang kan membawa barang dari Arab. Ya, nanti habis pulang kosong kan. Kalau Nabi enggak. Nabi dari Arab dia bawa apa yang bisa dijual di negeri Syam, kemudian nanti di negeri Syam nanti dia beli lagi barang dia jual ke Arab. Jadi pulang pergi dia dapat keuntungan. Nah, kalau sebelumnya tidak. Kemudian banyak juga yang menitip barang ke Nabi. Punya orang ada di Arab ya, dia nggak ikut berdagang, dia titip. Dia punya korma umpamanya, tolong dijualin ya, harganya sekian jumlahnya, oh ya dibawa. Siapapun yang nitip dibawa. Nggak mungkin lah tidak ada catatan. Sebanyak itu orang ya macam-macam harganya ya, nggak mungkin nggak dicatat. Ya. Tentu ada yang membantu mencatatnya. Walaupun Nabi sendiri adalah orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi ini kata si Hawari. Ya. Jadi kemudian ya berikutnya juga begitu. Ya, di zaman Khalifah. Dia Umar bin Khattab itu dia sudah meliputi ya ke Timur Tengah, ya, Afrika, Asia. Ini kan udah antar benua nih. Jadi kalau sudah antar benua, ini kan ada ya bicara tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Jadi kan ada akuntansi pemerintahnya. Nggak mungkinlah negara begitu besar yang sudah antar Asia ini
nggak ada akuntansinya. Jadi zaman-zaman dulu ini kalau kita, karena praktek akuntansi pasti berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi di masa itu. Kalau ekonominya berkembang, maka akuntansinya pasti berkembang juga. Ekonominya berkembang, budayanya pasti berkembang. Jadi di zaman kejayaan Islam, accounting itu sudah ada. Ya. Ini juga buktinya ada namanya Diwan. Ya. Diwan itu ini kan orang yang paham bahasa Arab, ya. Jadi dari kata dawana, gitu kan. Ini Pak Iin yang ahlinya barangkali, ya. Ini dawana ini ya tulisan, kan. Jadi sekarang kan namanya dewan, ya. Jadi dewan itu asal katanya diwan, gitu kan. Ini bukti-bukti penelitian bahwa accounting itu sudah ada di zaman Rasulullah. Ya. Ini juga berikutnya, ya. Ini panjang ceritanya kalau kita bicara perkembangan praktek accounting di masa Islam dulu. Ya. Jadi banyak ceritanya, terminologinya. Kemudian ya baru belakangan ini, nah dari Barat namanya penemu akuntansi, ya, namanya Luca Pacioli. Luca Pacioli ini yang menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetic Geometrik. Ya. Sebetulnya buku tersebut membahas 5 bagian yang banyak membahas tentang ilmu matematika. Hanya salah satu bab yang membahas tentang pembukuan. Ya. Ini sejarah akuntansi Barat. Ya. Jadi dimulai dari Luca Pacioli. Ya. Kemudian melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas buku akuntansi yang namanya double entry. Ya. Jadi kalau zaman Belanda, bookkeeping. Ya. Sistem baru ini dianggap revolusioner. Ya. Kemudian maka Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi. Ya. Ini awal sejarahnya akuntansi Barat. Jadi karena ada terputusnya, ya, perkembangan kajian Islam masa lalu, bapak-bapak juga belajar tentang tentang perkembangan Islam masa lalu, ya. Ini kan pastilah, ya, accounting itu zaman dulu itu sudah maju, ya. Karena ilmu akuntansi akan berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi di masa itu. Jadi karena adanya terputus sejarah di masa silam, ya, masa suramnya Islam, runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam, ya. Jadi semua dokumen-dokumen itu kan hilang, ya. Jadi dalam perang salib maka putuslah semuanya, ya. Maka dimulailah dengan yang namanya pengetahuan Barat, ya. Jadi pengetahuan Barat, mulailah sekarang kita belajar akuntansi dari Barat, ya. Tapi ini saya tidak cerita terlalu panjang tentang ini, ya. Mungkin ini aja fokusnya. Jadi bagaimana dengan perkembangan akuntansi syariah di Indonesia, ya. Jadi akuntansi syariah mulainya dulu adalah 1 Mei, ya. Jadi dengan adanya Bank Muamalat tahun 98. Tahun 98 itu ya belum ada akuntansi Islam, akuntansi syariah. Dengan adanya bank syariah, kemudian ya maka dirasakan adanya kebutuhan terhadap standar akuntansi syariah. Karena baru yang ada Bank Muamalat, ya. Jadi bank-bank lainnya masih belum ini, maka akuntansi Islam itu, syariah itu ditempel di akuntansi konvensional. Namanya standar nomor 59, ya. Jadi pada waktu itu hanya bagian dari
akuntansi konvensional. Ya. Jadi namanya standar akuntansi nomor 59 yaitu mengenai perbankan syariah. Ya. Nah, itu adalah 2002. Kemudian berikutnya 2007 baru dibuatkan standar tersendiri. Dan 2007 tidak hanya Bank Muamalat, juga sudah ada unit usaha syariah yang lain, ya sudah mulai berkembang. Maka dirasakan, inilah pertanyaan yang tadi, ya, karena sudah banyak lembaga keuangan syariah, maka dirasakan perlu, ya, penting adanya standar akuntansi syariah tersendiri. Maka 27 Juni baru dibuatkan standar akuntansi syariah sendiri. Mulai dari standar 101 dan 106. Kemudian 25 Mei ada lagi standar baru 107, 1110. Ini sebontot nih, ya. 2018 ada lagi standar 112, itu mengenai akuntansi wakaf, ya. Nah, inilah milestone, tonggak-tonggak sejarah perkembangan standar akuntansi di Indonesia. Jadi akuntansi syariah di Indonesia berkembang sesuai dengan perkembangan bisnis lembaga keuangan syariah itu sendiri. Ya. Nah, jadi ini adalah standar yang bicara bagaimana mencatat, bagaimana menjurnal, bagaimana melaporkan produk-produk lembaga keuangan syariah. Jadi kalau murabahah, mudarabah, musyarakah, salam, istina, dan segala macam itu diatur oleh standar ini. Ini yang akan kita pelajari berikut ini, yang namanya sifatnya teknis. Ya. Ingat Bapak Ibu, standar akuntansi ini adalah yang bersifat teknis. Tapi tataran prinsip, tataran roh, tataran filosofinya tadi sudah clear dan sudah paham semua bahwa ada perbedaan prinsip akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Namun ada persamaannya juga. Kalau bicara masalah standar ini, standar akuntansi syariah ini mengadopsi, mencontoh kepada standar akuntansi konvensional. Ini namanya tataran teknis. Ya, tataran teknis kita mencontoh akuntansi konvensional, tapi tataran prinsip, tataran filosofinya atau rohnya accounting itu ada perbedaan yang sangat mendasar. Ya. Ini poin malam ini. Saya berharap teman-teman semua paham betul apa yang membedakan akuntansi Islam dan akuntansi konvensional. Dan apa juga yang menjadi persamaannya. Yang penting sebetulnya adalah konsepnya tadi. Walaupun kita memakai akuntansi konvensional, tapi kalau rohnya kita ambil dari akuntansi konvensional, maka akuntansi konvensional itu sudah dapat dikatakan akuntansi syariah. Ya. Jadi sama dengan orang Jepang tadi, orang Jepang itu muamalatnya sudah bagus betul, ya. Ya, jadi bagaimana dia bermuamalat itu luar biasa. Itulah nilai-nilai Islami. Dia tidak mengenal Islam, tapi dia menjalankan nilai-nilai Islam. Ya, makanya ada ulama yang mengatakan kalaulah orang Jepang itu disahadatkan, maka dia langsung masuk surga, katanya. Ya. Itu apa namanya? Mungkin ya, yakin juga kita. Ya. Apakah mereka masuk surga? Ya. Kalau ulama mengatakan dia tidak punya tiket. Jadi ibaratnya saya dengar pengajian dari ulama-ulama, ustadz-ustadz kita. Jadi ibaratnya orang Jepang itu dia mau berangkat naik pesawat, ya. Dia sampai di bandara, tapi dia nggak punya tiket. Jadi walaupun dia hadir di bandara, pesawat ada yang berangkat, dia memenuhi syarat, ya.
karena sudah sampai di bandara. Tapi nggak bisa naik pesawat karena nggak punya tiketnya. Sementara kita punya tiket, tapi datangnya terlambat, gitu kan? Datangnya terlambat, ya. Jadi sehingga nggak bisa juga naik pesawat. Nah, ini jangan sampai terjadi, gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua, itu materi kita malam ini, ya. Jadi poinnya adalah yang pertama perbedaan dan persamaan tadi. Kemudian poin yang terakhir adalah milestone perkembangan akuntansi syariah di Indonesia. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan. Bagaimana laporan keuangan lembaga keuangan syariah, ya, perbankan, laporan keuangannya kayak apa saja. Ini kita masih bicara di level konsep, ya. Mungkin minggu berikutnya baru kita ke teknis. Jadi kalau teknis ini bagaimana mencatat, bagaimana menjurnal, bagaimana memposting, itu paling tidak kita kenalkan. Kita akan kenalkan, ya. Bagi yang non accounting nanti akan kita beri sedikit pengenalan mengenai basic accounting, ya. Nah, kalau diikuti, insya Allah juga akan bisa, ya. Jadi ini upaya untuk menjembatani teman-teman yang memang selama ini belum pernah belajar akuntansi. Jadi akan kita berikan basic sedikit, ya. Jadi tentang cara menjurnal. Tapi tentu tidak mencukupi untuk mencapai level mahir, tentu nggak bisa, ya. Karena kalau ingin mahir accounting, tentu latihannya akan lebih kuat lagi, ya. Tapi paling tidak memahami, ya, walaupun tidak terlatih untuk mengerjakan. Itu adalah target minimal yang kita harapkan, semuanya memahami bagaimana menjurnal, memposting, sampai menjadi output yang namanya laporan keuangan, ya. Dan nanti akan nyambung ceritanya dengan mata kuliah manajemen keuangan dan perbankan. Di sana akan belajar tentang rasio-rasio keuangan, ya. Perusahaan yang sehat itu kriterianya apa, rasionya dipakai apa, ya. Rasio-rasio keuangan itu diambil dari laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah output dari akuntansi, ya. Jadi sehingga urutan-urutan ini teman-teman bisa memahami semua, ya. Baik, sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan masih mungkin satu orang lagi, ya. Kalau masih ada, ya. Baik, kalau tidak ada, saya akan absen, ya. Di absen kita ambil dari, biasanya ada admin yang masuk untuk absen, ya. Yang ada 27, saya coba ini dulu. Sebentar, ya, jangan keluar dulu. Saya mau screenshot untuk absen, ya. Kalau kelihatan wajah-wajah manisnya kan enak gitu, ya. Dan di screenshot, ya. Walaupun nggak mandi kuliah juga nggak apa-apa. Itu enaknya online itu kan gitu, ya. Jadi nggak mandi pun nggak kelihatan gitu, kan. Tapi kalau kita offline kan repot juga gitu, ya. Harum mana sedapnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, ya. Kita tutup dengan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat istirahat.